Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Nanti malam kawan, Champion Chess Tour seri pertamanya Earthing Master akan dimulai untuk event utamanya kawan, setelah beberapa hari yang lalu memulainya dengan kualifikasi, di mana ada 6 pemain kawan yang lolos ke event utama, antara lain Domaraju Gukes, Alireza Firoza, Hikaru Nakamura, Alexei Sarana, Arjun Erigaisi, dan Rauf Mamedov. 6 pemain yang lolos ke babak utama menemani Magnus Carlsen dan Wesley So. Jadi ada 8 pemain kawan yang nanti malam akan bertanding di event utamanya. Tapi tetap kawan, ada divisi 1, divisi 2, dan divisi 3 juga bermain nanti malam kawan. Tapi pasti kalian akan fokus ke event utamanya dari 8 pemain ini. Karena di event utama ini selain ada Magnus Carlsen, ada Wesley So, juga pemain-pemain muda kawan. Gukes, Alireza Firoza, dan Arjun Erigaisi. Beberapa hari yang lalu kita sudah ulas permainannya Gukes kawan, salah satu pecatur muda yang berhasil lolos ke event utama nanti malam. Admin juga melewatkan partai yang seru kawan, antar anak muda di babak pertama kualifikasi babak Swiss kawan, antara Alireza Firoza versus Gukes. Kita akan ulas gamenya kawan yang sempat saya lewatkan ini. Langsung saja kita ke papan permainan. Sangat menarik kawan, ada 3 anak muda yang nanti bertarung nanti malam. Tapi kita coba lihat dulu kekuatan pemain-pemain muda ini di permainan online. Setelah beberapa waktu Alireza Firoza ini tidak muncul di event-event utama, akhirnya juga muncul kembali kawan. Alireza pegang putih kawan, dan ini merupakan game pertama atau babak pertama di kualifikasi babak Swiss kawan. Dibalas dengan Gukes permainan Sicilian Defense, kuda F3, kuda C6, gajah B5, variasi Netsmedinov atau Rosolimo Attack dari permainan Sicilian Defense. Dan pilihan utama atau jalur utama Rosolimo Netsmedinov Attack ini, pion G6 kawan akan dimainkan oleh hitam. Inilah jalur utamanya kawan, pion C3, kuda F6, benteng E1, rokade bisa dipilih, pion D4, pertarungan di petak pusat seperti biasa. Dan bisa berlanjut dengan ya pion D5 bisa dilanjutkan oleh hitam, pion A6 seperti biasa, ataupun bermain dengan pion D6, cukup satu petak juga bisa dilanjutkan. Yang paling banyak dipilih oleh manusia langsung bertarung di petak pusat kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tidak memilih dengan pion G6, pilihan nomor 2-nya adalah bermain dengan pion D6 kawan. Tapi memilih dengan pion E6, pilihan nomor 3, rokade oleh Alireza, dan kuda G berkembang ke E7, jalur utama dari pion E6 ini kawan, kuda ke E7 terlebih dahulu, benteng E1, pion A6, dan di sini ada 2 pilihan. Gajah F1 atau langsung pertukaran dengan kuda C6. Itulah kenapa kuda ke peta E7 dipersiapkan jika terjadi pertukaran, nanti akan diambil balik menggunakan saudaranya kawan. Tapi Alireza memilih gajah mundur ke F1. Sekarang dobrak peta pusat dengan pion D5, terjadi pertukaran kawan, diambil balik menggunakan kuda dan diserang balik oleh Alireza dengan pion D4, menolak pertukaran. Kuda memilih mundur ke peta F6, membuka akses menteri menekan peta D4 kawan. Kalau tadi hitam meladeni, diambil balik menggunakan kuda, gajah akan serang balik kuda di diagonal ini. Mungkin di sini bisa berlanjut pertukaran langsung kawan. Seperti itu bisa dilanjutkan oleh kedua pemain. Tapi coba lihat, ini juga kurang bagus bagi hitam ke depannya. Oleh karena itu Gukes memilih pilihan terbaik kawan, dengan langkah kuda ini ditarik mundur ke peta F6, pilihan engine. Gajah E3, pertahankan peta D4. Gajah E7, persiapan rokade. Pion C4, agar nanti kuda kalau ingin ke peta C3, pion ini tidak lagi terkurung oleh kudanya dan membantu kontrol pada peta-peta terang. Untuk juga dukungan bagi pion D5-nya ke depan, rokade, kuda C3, dan ini didahului oleh Gukes pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, di sini kuda ke E5. Ada juga pada posisi ini kawan, Stockfish menyarankan menteri C7, gajah D7 bisa juga dipilih, kuda E5 ini juga langkah yang bagus. Tapi memilih dengan langkah kuda E5, pressure pion C4 mungkin diikuti langkah menteri ke peta C7 atau potensi mengejar gajah gelap. Diantisipasi dengan pion H3, gajah D7 melanjutkan pengembangan, mengosongkan ruang juga bagi bentengnya di lajur C kawan, bersama benteng bersama kuda incar peta C4. Di sini benteng C1, benteng C8, menteri B3, backup pionnya, dan juga incar peta B7, menteri keluar ke peta C7,
kuda A4, persiapan menuju petak B6. Mungkin nanti kawan outpost yang cukup bagus atau menantang pertukaran menteri, bisa juga benteng C bergeser ke D8, dan di sini benteng E ke D1, benteng C digeser lagi ke petak C1, juga salah satu pilihan kawan. Tapi memilih menantang pertukaran, ditolak, menteri mundur ke petak C8, bergerak ke petak D6, ataupun mundur ke petak B8, ini juga bagus, ataupun langsung menerima pertukaran menteri, sama saja, sama bagusnya kawan. Menteri A5 mundur mengosongkan ruang, persiapan garbuan pada gajah, diantisipasi menteri bergeser ke B8, kuda tetap ke petak B6, gajah menghindar ke C6 kawan, menantang pertukaran dengan kuda putih yang berada di pusat kawan. Harapannya kalau diterima, pilihan terbaik pion ini didorong kawan maju ke petak C5, ataupun langsung baku hantam seperti ini, diambil balik oleh kuda, persiapan ancaman di sini kawan, dan menteri bisa menghindar terlebih dahulu ke petak A4. Tapi tidak terjadi seperti itu, memilih dengan langkah benteng C bergeser ke D1, backup petak pusatnya, dan persiapan juga discover di langkah berikutnya dibalas dengan langkah gajah E4 untuk menghindari potensi pertukaran dengan kuda putih. Dan di sini kawan, permainan dalam posisi yang cukup level kawan, di mana engine menyarankan menteri ini segera pindah mundur ke petak C3, atau bermain dengan pion A3, kontrol petak B4 ini kawan, atau bermain dengan langkah kuda ini mundur ke petak A4 kawan. Atau sekalian main dengan pion B4. Banyak pilihan, itulah beberapa pilihan terbaik bagi putih. Tapi Alireza memilih melangkah dengan gajah ke petak G5. Taktik sederhana kawan. Sikat kuda mendapatkan gajah yang ada di petak E4, tapi langkah ini adalah langkah kesalahan karena dimanfaatkan oleh Guges sikat kuda yang ada di petak D4, melakukan pengorbanan pertukaran perwira untuk sementara waktu kawan. Tapi efeknya sebagai berikut. Di sini benteng pukul benteng, kuda C6, menteri bergeser menghindar kawan. Tadi kuda ini garbu benteng, garbu menteri, dan diikuti dengan langkah gajah B4. Itulah dua langkah sebelumnya. Stockfish menyarankan menteri tadi harus menghindar terlebih dahulu atau bermain dengan pion A3 ataupun pion B4 langsung kawan. Inilah efeknya tadi setelah melakukan kesalahan gajah bergerak ke petak G5. Di sini Stockfish menyarankan menteri ke petak E3 kawan, tapi Alireza memutuskan untuk melakukan pengorbanan menteri dengan gajah sikat kuda F6. Kalau menteri ke E3, kalau menuruti kata Stockfish, kalau dengan diikuti langkah-langkah terbaik, nanti putih paling tidak kalah kualitas perwira kawan. Maka kuda akan ambil benteng di petak D4, dan bisa kalian ambil di sini dengan menteri, tapi Stockfish menyarankan ambil kuda di petak F6 terlebih dahulu kawan. Kuda F5, menteri ambil gajah terang E4, gajah ambil benteng E1, diambil balik oleh menteri, dan bisa berlanjut dengan langkah menteri ini bergerak ke petak C7 kawan. Dan kalian bisa melanjutkan gajah sikat pion yang ada di petak G7 kawan. Hitung-hitungannya tadi menantang pertukaran perwira, ambil kuda atau ambil gajah, dan di sini bisa berlanjut dengan langkah raja ambil balik, dan kalian bisa mendorong pion di sini kawan. Kalau nanti diambil oleh menteri ada garbuan kuda. Jadi sementara menteri tidak akan ambil pion, bisa berlanjut dengan benteng D8 mungkin. Kalian backup pion dengan pion B4. Mungkin bisa berlanjut seperti apa, sampai di sini terserah kalian melanjutkan seperti apa kawan. Hitam masih tetap unggul dengan kualitas perwiranya, yaitu dengan adanya benteng. Melawan gajah masih cukup kuat kawan hitam. Oke, kembali ke langkah aslinya. Alireza memutuskan untuk mengorbankan menteri sikat kuda F6 terlebih dahulu. Gajah ambil menteri D2, dan di sini benteng ambil balik gajah D2. Di sini berlanjut pion ambil gajah F6. Kalian juga bisa meluncurkan gajah terang ini kawan. Inilah langkah yang lebih kuat daripada ambil gajah gelap terlebih dahulu. Diambil balik oleh gajah putih, barulah pion ambil gajah kawan. Tapi memilih ambil gajah F6 terlebih dahulu, benteng ambil gajah E4. Bedanya tak ada keuntungan materi di petak G2 ini kawan. Berlanjut kuda ke E5. Dengan pion F5 ini juga bagus kawan, agar nanti juga memberikan ruang bagi raja bergerak ke petak-petak gelap ini langsung naik. Dan nanti barulah kuda ada kesempatan lompat ke petak E5 ini kawan untuk membantu serangan. Tapi memilih langsung kudanya ke E5. Di sini pion C5, benteng D8 menantang pertukaran, blokade menantang pertukaran di petak pusat kawan, dan terjadi pertukaran benteng. Sudah jelas kawan, dengan kekuatan benteng plus kuda plus gajah, hitam masih mempunyai menteri plus kuda. Masih unggul hitam di posisi ini kawan.
Apakah mampu bertahan Alireza kawan? Kita lihat saja. Menteri C7 pilihan Gukes, serang pion backup dengan petak B4, kuda C6, langkah yang cukup logis kawan, garbu benteng, garbu pion. Bukan langkah yang bagus sebetulnya. Langkah terbaiknya adalah pion F5 kawan. Untuk mendapatkan kontrol di petak-petak ini, segera memberikan ruang juga bagi rajanya naik ke petak gelap. Tak ada ancaman di petak gelap karena putih hanya mempunyai gajah terang. Hujan lagi kawan, bagaimana di tempat kalian? Ini anginnya juga lumayan kenceng. Sebentar kawan ya, mau tutup jendela dulu. Oke, sampai mana tadi kawan? Langkah kuda C6 pilihan Gukes. Tadi engine menyarankan dengan pion F5 terlebih dahulu. Benteng D7 ancam menteri keluar ke petak F4, pion A3 perkuat konstruksi pionnya kawan, dan di sini kuda ke D4. Lagi-lagi pion F5 masih jadi pilihan terbaik kawan untuk segera memberikan ruang bagi raja segera ikut menyerang juga. Memilih kuda ke D4, idenya mungkin ke C1 menteri kemudian melakukan skak di sini kawan, mendapatkan gajah berikutnya di petak F1. Tidak dipedulikan oleh Alireza kawan. Memilih menarik mundur kudanya ke C4, mungkin membantu pertahanan blokade di petak E3 agar menteri tidak menuju baris pertamanya. Di sini pion E5, langkah blunder kawan. Dan permainan dalam posisi yang level, setara atau dalam posisi remis. Lagi-lagi kawan, pion F5 merupakan pilihan terkuat atau segera mendorong pion H5 ini juga. Tapi memilih dengan pion E5, dibalas dengan langkah benteng ambil pion B7. Walau bukan pilihan terbaik, tapi paling tidak dia sudah bisa memberikan jalan bagi pion di lajur C. Tadi langkah kuda ke petak E3 merupakan pilihan terbaik untuk blokade langkah menteri kawan. Menteri mempunyai kesempatan lari ke petak C1, incar pion di sini, incar kuda di sini kawan, tapi masih ada backup. Tapi nanti ada kuda yang siap lompat melakukan skak, gajah bisa tewas kawan karena raja harus terpaksa bergeser nantinya. Diantisipasi dengan langkah kuda E3 untuk backup gajahnya, dan di sini menteri bergeser ke E1, tidak tertarik untuk ambil pion yang ada di petak A3. Langkah terbaik tidak ambil pion A3 ini kawan, masih pion F5 kawan untuk mencoba segera mengusir kuda ini agar gajah lemah. Tapi memilih dengan menteri bergeser ke E1, melakukan skak di sini, raja bergeser mungkin kawan dan bisa mendapatkan pion yang di sini. Dijawab dengan langkah pion C6, membuat langkah pengorbanan taktik defleksi kawan, dan diterima kuda ambil pion C6. Defleksinya di sini maksud dari Alireza untuk kontrol petak-petak gelap ini, dan ancamannya nanti di petak ini kawan. Kuda akan diancam oleh benteng terlebih dahulu, bergerak ke petak C8 bisa skakmat. Diantisipasi memberikan ruang dengan pion H5, benteng bergeser ke D7, menteri ke B1 mengancam kuda, dan Alireza di sini menantang pertukaran kuda kawan, dan dijawab dengan langkah pertukaran, tapi kuda ambil materi terlebih dahulu. Diambil balik oleh pion A, menteri ambil kuda F5, benteng ambil pion A6, raja mulai bergerak. Di sini benteng turun ke A1 untuk awasi petak B1 dan pionnya siap didorong kawan. Menteri bergerak ke baris kedua dan persiapan menuju petak B2 ataupun petak B3 mengawasi pion ini kawan. Di sini pion mulai didorong, menteri B2 ancam benteng, benteng bergeser ke E1, dan pion F5 sekarang mulai didorong, pion G3 memberikan ruang bagi raja, raja mulai bergerak, benteng diangkat naik kawan, pion E4, langkah kesalahan kawan di posisi ini. Langkah terkuat yaitu membuka lajur G kawan dengan langkah pengorbanan pion H4 sesegera mungkin. Kalau diterima, lajur G ini terbuka kawan, dan di sini mungkin hitam bisa melanjutkan dengan langkah pion E4. Barulah pion E4 dimainkan kawan. Nanti disusul dengan langkah pion F4. Tapi memilih dengan pion E4 terlebih dahulu. Di sini pion H4 langkah terkuat untuk menghentikan laju pion hitam di lajur H. Tapi di sini memilih dengan langkah benteng turun ke E2 ancam menteri. Menteri ke B1, benteng naik lagi kawan, mondar-mandir saja. Dan raja bergerak ke petak E5. Lagi-lagi kawan, siapa yang bisa mendahului petak H4 ini dengan pion-pionnya bisa menang kawan, terutama hitam. Tapi melangkah raja ke petak E5. Raja putih G2, pion H4 pilihan terbaik. Tapi rajanya bergerak, lagi-lagi raja bergerak, pion H4 masih pilihan terbaik. Terlewatkan semua, akhirnya didahului oleh Alireza pion H4. Menteri B4 kawan, dan dijawab dengan gajah E2, incar pion di sini.
Raja bergerak ke E5 dan Alireza melepaskan pionnya di lajur B kawan. Dia ambil pion di peta A4. Menteri ambil pion B5. Gajah ambil pion lagi di peta F7. Pion F4 kawan. Pion pukul pion skak diambil balik oleh raja. Gajah bergerak untuk incar pion dan di sini kawan dalam posisi remis permainan. Seumpama pion ini nanti lepas bagaimana kawan? Ya mungkin putih masih bisa menang tapi jelas lepas. Kalau seumpama di backup oleh menteri kawan, nanti tinggal 2 pion jelas putih menang kawan. Di sini saja korbankan saja dan ada 2 pion kawan, sulit bagi hitam untuk mengejar 2 pion sekaligus. Putih akan menang. Tapi memilih dengan raja bergerak ke peta E5, gajah ambil pion dan persiapan discover. Raja bergeser terlebih dahulu untuk mengawal persiapan mengawal pion-pion putih. Permainan masih dalam posisi remis kawan, tak perlu dikhawatirkan oleh Alireza. Di sini kontrol waktu kedua pemain juga sudah berada di bawah 10 detikan kawan. Berlanjut gajah F3, menteri C4 dihadang oleh benteng agar pionnya tidak jatuh. Menteri D3 kawan, di sini benteng G4, menteri D2 dan pion mulai didorong. Menteri ke C1 tetap mengawasi petak gelap kawan dan dijawab dengan langkah benteng G6 skak. Raja F5, gajah G4 skak. Raja bergerak ke F4, gajah mundur lagi ke F3. Di sini menteri ke C3. Ini adalah langkah blunder kawan. Langkah terbaiknya bagi hitam tadi, raja ini mondar-mandir dan bisa remis kawan. Tapi sayangnya melangkah menteri ke peta C3 dimanfaatkan Alireza. Benteng G4 skak. Raja ke F5 dan sudah saatnya pion ini didorong maju kawan. Tapi memilih benteng G3. Terlambat kawan. Kalau pion ini sesegera didorong bisa menang putih. Di sini Stockfish menyarankan menteri ini ke peta E5 kawan. Kalau seumpama kalian hadang pergerakan pion, pion simpel akan didorong. Kalau kalian sikat di sini kawan, ya inilah akibatnya kalau disikat. Coba lihat, raja dapat benteng tapi putih masih punya pion kawan dan tewas menteri hitam. Putih menang. Seumpama di sini tidak berani ambil menghadang pergerakan pion di baris belakang, ada benteng kawan di sini. Dan kalian sudah tidak bisa melakukan skak lagi di sini kawan. Kalaupun tadi saran dari Stockfish dengan langkah setelah melakukan skak, raja bergerak ke sini, pion didorong, Stockfish menyarankan menteri bergerak ke peta E5, kalian bisa membuat langkah menunggu kawan, raja bergerak ke peta H3 ini. Atau kalian coba dorong saja pion ini kawan, dan nanti kalian ikuti dengan benteng ke peta G8, masih bisa menang kawan. Kalaupun menteri ini bergerak blokade di peta H8 kawan, gajah ini kalian tarik mundur terlebih dahulu, memberikan tempat bagi pion untuk melindungi benteng, dan gajah siap bergerak di diagonal ini menjaga pion, diikuti benteng nanti naik kawan, putih akan tetap menang. Oke, tapi langkah itu terlewatkan oleh Alireza, tidak memilih mendorong pion tapi bentengnya terlebih dahulu, dan dimanfaatkan menteri bergerak ke peta D4, persiapan ambil pion nanti kawan. Dijawab dengan langkah pion H6 terlambat kawan. Seumpama di sini didukung oleh benteng terlebih dahulu di peta H3, menteri ini bisa bergerak ke peta F6 kawan. Kalau sekarang melakukan dorongan pada pion, akan ada kesempatan menteri bergerak ke peta gelap melakukan skak-skak di peta gelap kawan. Coba lihat di baris-baris belakang, di peta-peta gelap ini akan terjadi skak-skak yang berulang dan remis. Itulah yang terjadi kawan di game ini, di mana menteri menghadang pergerakan pion, dihadang oleh benteng H3 dan terjadi skak-skak yang berulang, dan akhirnya permainan remis dengan langkah skak-skak yang berulang. Mencoba raja ini keluar kawan, tapi percuma juga. Di sini dihadang terus oleh menteri hitam kawan, tidak bisa keluar lagi. Kalaupun nanti ada skak di blokade ya cukup merepotkan. Langkah terbaik masih ada menteri nanti bergerak ke petak gelap ini kawan. Ujung-ujungnya juga raja akan kembali ke tempatnya dan petak G5 menjadi petak terakhir di langkah ke-75. Terjadi langkah-langkah yang berulang dan permainan berakhir remis. Itulah kawan serunya permainan cepat, permainan blitz, permainan rapid. Dengan kontrol waktu yang mepet membuat para pemain ini tidak bisa menemukan langkah-langkah terbaiknya. Banyak langkah blunder, banyak dilema, dan tentu saja ini juga membuat spot jantung bagi kedua pemain kawan. Saat seru permainan tadi, Alireza Firoza mampu mempertahankan diri walaupun ada kesempatan emasnya tadi dengan pion H6, tapi terlewatkan oleh Alireza gara-gara tertekan waktu kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan tunggu nanti kiprahnya dua pemain ini nanti malam kawan. Kira-kira siapa yang kalian jagokan? Apakah perlu ada kuis lagi kawan?
Dari 8 pemain nanti siapa yang keluar sebagai juara? Saya rasa libur dulu kuisnya kawan, karena minggu yang lalu sudah ada kuisnya. Kita akan adakan lagi bulan depan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.